Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir atau ujian praktikum pengujian perangkat lunak yang menjelaskan modul 1 sampai dengan modul 9. Yang pertama itu ada dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Oh iya, maaf sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Malik Ibrahim dengan NIM 3411201031. Mata kuliah ini saya mengambil kelas DSEB. Presentasi ini akan memandu kita semua melalui dunia pengujian perangkat lunak. Kita akan membahas konsep-konsep kunci, metodologi, dan praktik terbaik untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Kemudian, perencanaan dan konfigurasi lingkungan pengujian. Pentingnya perencanaan yaitu menjadi kunci kesuksesan pengujian dan mengurangi risiko, memastikan cakupan yang konferensi. Yang pertama, kuncinya itu adalah strategi pengujian yang jelas, kemudian penjadwalan yang realistis, dan yang terakhir, alokasi sumber daya yang tepat. Menyiapkan lingkungan termasuk hal yang sangat penting, terutama lingkungan yang stabil, instalasi alat, dan konfigurasi frekuensi yang benar. Salah satunya pilih alat pengujian yang sesuai, yaitu seperti device kita, dan lain-lain. Kemudian pastikan kompatibilitas perangkat lunak. Misalnya menggunakan versi terbaru, dan yang terakhir siapkan data pengujian yang relevan. Ada selanjutnya yaitu unit testing atau mengisolasi fungsionalitas. Unit testing itu dibagi menjadi dua metode, yaitu black box testing dan white box testing. Kemudian ujian unit ini berfokus pada bagian terkecil dari kode. Tujuannya adalah memverifikasi setiap unit fungsi dengan benar. Tujuan unit testing tersebut memastikan setiap komponen kode berdiri sendiri, mendeteksi bug awal dalam pengembangan. Jadi sebelum pengembangannya itu berlanjut lebih jauh dan menyusahkan para programmer untuk mendeteksi komponen bugnya itu ada di mana, kita sudah mencegah terlebih dahulu karena kita sudah mengisolasi source code atau program-program tertentu. Manfaat utamanya itu adalah mempercepat siklus pengembangan, meningkatkan kualitas kode dan keandalan. Selanjutnya, ada black box dan white box unit testing. Dua pendekatan berada atau berbeda masing memiliki kelebihan dan kasus penggunaan spesifik. Black box testing fokus pada fungsionalitas eksternal. Struktur internal tidak diketahui, yaitu teknik umum, pembagian ekuivalensi, dan analisis nilai batas. Kapan digunakannya? Yaitu memverifikasi persyaratan pengguna, pengujian berdasarkan spesifikasi. Kemudian pada white box testing, memeriksa struktur internal code, membutuhkan pengetahuan kode. Teknik umumnya itu mencakup pernyataan, cakupan cabang, dan cakupan jalur.
Kapan digunakannya itu? Yaitu mengoptimalkan cakupan kode, memastikan semua jalur dieksekusi dan semua function berjalan. Slide selanjutnya. Otomatisasi unit testing, pengantar PHP unit. Pada bab ini, otomatisasi pengujian unit sangat penting untuk efisiensi. PHP unit adalah kerangka kerja populer untuk PHP. Yang pertama ada beberapa hal, yaitu manfaat otomatisasi. Yang pertama, meningkatkan kecepatan pengujian, kemudian mengurangi kesalahan manual. Mengapa sih kita harus memilih PHP unit ini? Karena standar de facto untuk PHP mendukung berbagai jenis pengujian. Persiapan awal, instalasi melalui komposer atau kompresor, konfigurasi dasar yang mudah. Jadi sangat mudah digunakan untuk pemula. Pada slide berikutnya, menulis tes unit dengan PHP unit. Tip yang terbaik untuk menguji kelas menggunakan PHP unit yang berfokus pada test case dan assertion yang jelas. Struktur tes unit, tiap tes adalah metode terpisah, gunakan metode setup dan teardown. Contohnya ada pada source code di sini. Di sini menjelaskan tentang addition addition, yaitu menghasilkan 1 tambah 1. Jadi di sini itu sebenarnya program operasi penjumlahan. Kemudian kita harus terbiasa melakukan praktik, karena praktik terbaik itu yang pertama satu tes atau satu assertion, kemudian tes harus independen atau sendiri. Nama tes yang deskriptif. Pada selanjutnya yaitu integration testing atau membangun sistem terpadu. Pengujian integrasi ini memverifikasi interaksi antar modul, memastikan komponen bekerja sama. Tujuan integrasi ini adalah mendeteksi masalah antar muka dan memastikan aliran data yang benar. Kemudian ada sandwich atau hybrid. Kombinasi down dan bottom up, pendekatan yang paling umum. Apa sih top down itu? Yaitu mulai dari modul tingkat atas atau stub digunakan untuk modul bawah. Kemudian bottom up dari modul tingkat atas. Ini sangat penting saat beberapa tim mengembangkan bagian berbeda dari sistem. Contohnya menguji integrasi API. Pada slide berikutnya yaitu sistem testing atau skenario dan implementasi. Pengujian ini memverifikasi seluruh sistem terhadap persyaratan. Ini mencakup fungsionalitas dan non-fungsionalitas. Dasar skenario-nya itu berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Jadi ada dua kebutuhan. Kemudian struktur skenario yaitu prekondisi langkah-langkah hasil yang diharapkan.
Pada tahap implementasi, melaksanakan skenario secara sistematis, melaporkan cacat yang ditemukan. Jadi, ketika tim pengembang menemukan cacat atau bug, itu harus segera didokumentasikan dan dilaporkan. Pada slide berikutnya yaitu User Acceptance Test atau UAT, yang artinya persetujuan pengguna. Jadi UAT itu adalah tahap krusial sebelum dirilis, memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Tujuan akhirnya itu sistem siap untuk digunakan oleh pengguna dan memastikan kepuasan pelanggan. Peran pengguna di sini aktif dalam menguji sistem, memberikan feedback atau umpan balik langsung. Kriteria keberhasilan itu semuanya mencakup kasus uji kritis lulus, tidak ada bug kritis yang tersisa sama sekali. Kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah proses berkelanjutan investasi dalam pengujian memastikan produk berkualitas tinggi. Poin kuncinya itu perencanaan dan metodologi yang tepat, kemudian pentingnya otomatisasi, efisiensi, dan keandalan yang lebih tinggi. Ada kolaborasi tim, pengembangan, dan penguji yang terintegrasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.